Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu mengancam akan meningkatkan serangan udara terhadap Iran jika kesepakatan damai tidak tercapai. Sementara Teheran bersumpah tidak akan membiarkan Washington keluar dari krisis tanpa membayar harga. Мы видим, как мужественно, героически борется народ за свою независимость. Pada hari yang sama, Mohsen Rasai, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat melepaskan diri dari krisis tanpa membayar harga. Rezai menolak usulan Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz sebagai pertunjukan yang dirancang untuk memfasilitasi penarikan diri dari kawasan tersebut, dan menegaskan bahwa Iran tidak akan mengizinkannya. Ia menekankan bahwa Amerika Serikat harus memberikan kompensasi kepada Iran atas kerugian yang diderita, menambahkan bahwa Teheran pasti akan mendapatkan hak dan kompensasinya. از من خواسته شده که در این سفر یک بار دیگه اعلام بکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از نظر ما یک شراکت راهبردی هست و به همین شکل ادامه پیدا کنه. و همینطور مشخص شد که جمهوری Amerika Serikat dan Iran hampir menyepakati nota kesepahaman satu halaman untuk mengakhiri perang mereka. Demikian dilaporkan media daring Amerika Serikat Axios pada hari Rabu. Kesepakatan potensial tersebut akan melibatkan komitmen Iran untuk moratorium pengayaan nuklir dan persetujuan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi. Dengan kedua belah pihak mencabut pembatasan transit melalui Selat Hormuz, kata laporan tersebut. New York Post melaporkan pada hari Rabu bahwa Trump mengatakan terlalu dini untuk mulai memikirkan pembicaraan damai tatap muka antara Amerika Serikat dan Iran. Meskipun ada laporan optimis bahwa kedua negara hampir mencapai kerangka kerja potensial untuk mengakhiri perang mereka. Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terhadap Teheran dan kota-kota Iran lainnya pada 28 Februari, menewaskan pejabat senior Iran dan warga sipil, termasuk pemimpin tertinggi saat itu Ali Khamenei. Iran menanggapi dengan serangan rudal dan drone terhadap Israel dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut, serta memperketat kendali atas Selat Hormuz. Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April. Perundingan antara delegasi Iran dan Amerika Serikat di Islamabad pada 11 hingga 12 April berakhir tanpa kesepakatan. Setelah negosiasi gagal, Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap selat tersebut. This will be the greatest show on earth. Is at night. It's all lighting and cover. You know, in the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly.
and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. But what's not to submit? So they had a Navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water. They had an Air Force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu mengatakan Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan dengan Iran dan menyatakan optimisme untuk mencapai kesepakatan tersebut guna mengakhiri perang minggu depan. Kesepakatan yang mungkin terjadi dapat mencakup ekspor uranium yang diperkaya tinggi Iran ke Amerika Serikat menurut laporan PBS News. Trump juga mencatat bahwa Iran akan berjanji untuk tidak mengoperasikan fasilitas bawah tanahnya sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Menambahkan bahwa Iran akan beroperasi dengan itikat baik untuk jangka waktu yang lama. Kemudian pada hari Rabu, Trump mengatakan Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan yang sangat baik selama 24 jam terakhir dengan Iran tentang mengakhiri perang. Iran sangat ingin membuat kesepakatan, kata Trump, mengulangi klaimnya pada sebuah acara di Gedung Putih. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghei mengatakan pada hari Rabu bahwa Iran masih meninjau proposal Amerika Serikat dan akan menyampaikan tanggapannya kepada Pakistan setelah menyelesaikan penilaiannya menurut kantor berita ISNA Iran. See whether or not they agree, and if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter. So that's the way it is. And I wish you a growing family. Baghei mengatakan Iran sedang merangkum pandangannya tentang proposal tersebut sebelum membagikannya kepada pihak Pakistan, yang telah bertindak sebagai mediator dalam pembicaraan tersebut, lapor ISNA. Juru bicara tersebut juga mencatat bahwa laporan media Amerika Serikat yang mengklaim bahwa kedua negara hampir mencapai kesepakatan satu halaman untuk mengakhiri permusuhan adalah tidak akurat, dan bahwa Iran belum menanggapi pandangan Amerika Serikat tentang proposalnya. Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan gabungan di Teheran dan kota-kota Iran lainnya pada 28 Februari, menewaskan pejabat senior Iran dan warga sipil, termasuk pemimpin tertinggi saat itu Ali Khamenei. Iran merespons dengan serangan rudal dan drone terhadap Israel dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut, serta memperketat kontrol atas Selat Hormuz. Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April. Perundingan antara delegasi Iran dan Amerika Serikat di Islamabad pada 11 hingga 12 April berakhir tanpa kesepakatan. Setelah negosiasi gagal, Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap selat tersebut.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian akhirnya mengungkap pertemuannya dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Ia menyebut pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam. Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian karena Mojtaba belum pernah muncul ke publik sejak diangkat menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei. Pezeshkian tidak menjelaskan kapan maupun lokasi pertemuan berlangsung. Namun ia menggambarkan Mojtaba sebagai sosok yang rendah hati dan terbuka saat berdiskusi. Menurutnya, suasana pertemuan berjalan hangat dan penuh rasa saling percaya. Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel pada awal perang 28 Februari lalu. Sejak pengangkatannya, Mojtaba belum pernah tampil langsung di depan publik maupun merilis pidato dalam bentuk video dan audio. Kondisi itu memicu berbagai spekulasi mengenai kesehatannya. Sejumlah laporan sebelumnya menyebut Mojtaba mengalami luka serius akibat serangan tersebut dan harus menjalani beberapa operasi pada kaki serta tangannya. Ia juga disebut mengalami luka bakar di wajah hingga kesulitan berbicara. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bahkan sempat menyatakan Mojtaba kemungkinan mengalami cacat permanen. Namun, hingga kini, pemerintah Iran belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi kesehatannya. Dalam pidato yang sama, Pezeshkian juga menyinggung situasi dalam negeri Iran. Ia meminta masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah saling menuduh di tengah kondisi negara yang masih memanas. Pezeshkian mengingatkan agar warga tidak sembarangan melabeli pihak lain sebagai pengkhianat, koruptor, maupun mata-mata. Selain itu, ia juga menyerukan pengelolaan energi yang lebih ketat dan meminta masyarakat menekan pengeluaran berlebihan. Seorang komandan senior Hizbullah dilaporkan tewas dalam serangan Israel di pinggiran selatan Beirut pada Rabu 6 Mei.
Sumber yang dekat dengan Hizbullah menyebut korban merupakan Malik Balaut yang menjabat sebagai komandan operasi pasukan Radwan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengonfirmasi bahwa militernya menargetkan komandan pasukan elit Hizbullah tersebut. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan udara Israel menghantam wilayah Gobeiri yang dikenal sebagai basis pertahanan Hizbullah. Sumber keamanan Lebanon menyebut serangan itu mengenai sebuah apartemen tempat para pemimpin pasukan Radwan sedang menggelar pertemuan. Seorang koresponden AFP melaporkan bangunan di lokasi kejadian dipenuhi puing setelah serangan berlangsung. Warga juga terlihat panik dan berlarian meninggalkan kawasan tersebut usai ledakan terjadi. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 11 orang tewas dalam serangan di wilayah selatan dan timur negara itu pada hari yang sama. Serangan ini menjadi yang pertama di Beirut sejak gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat mulai berlaku pada 8 April. Sebelumnya, Israel dan Lebanon sempat menyepakati gencatan senjata setelah melalui proses negosiasi. Sejak kesepakatan itu berlaku, Beirut dan kawasan pinggirannya relatif terhindar dari serangan Israel. Namun Israel disebut masih terus melancarkan serangan, terutama ke wilayah Lebanon Selatan. Di sisi lain, Hizbullah juga terus membalas dengan menyerang pasukan Israel di perbatasan. Rusia mendesak seluruh diplomat dan warga asing segera meninggalkan Kiev di tengah ancaman serangan balasan besar ke ibu kota Ukraina.
Peringatan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Menurutnya, Moskow sudah mengirim nota resmi kepada misi diplomatik dan organisasi internasional agar mengevakuasi personel mereka dari Kiev secepat mungkin. Langkah ini muncul menjelang perayaan Hari Kemenangan Rusia pada 8 hingga 9 Mei. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan gencatan senjata selama 2 hari dan meminta Ukraina melakukan hal yang sama. Namun, di saat bersamaan, Moskow juga memperingatkan akan ada respon besar jika Ukraina mencoba mengganggu perayaan tersebut. Rusia menyoroti pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyebut Moskow khawatir drone Ukraina akan muncul di atas lapangan merah. Komentar itu dianggap sebagai ancaman langsung terhadap perayaan Hari Kemenangan. Zakharova menegaskan Rusia siap menyerang pusat komando di Kiev jika Ukraina tetap menjalankan rencana serangan. Ia juga menuding negara-negara barat ikut bertanggung jawab karena terus memasok senjata ke Ukraina. Meski begitu, belum ada kepastian apakah Kiev akan mengikuti gencatan senjata yang diumumkan Rusia. Zelensky sebelumnya menolak usulan tersebut dan menyebutnya tidak adil. Ia mengklaim tidak ada proposal resmi yang dikirim langsung ke pemerintah Ukraina. Beberapa jam kemudian, Zelensky justru mengumumkan gencatan senjata sepihak mulai 5 hingga 6 Mei. Ia menyebut Ukraina akan merespon sesuai situasi di lapangan. Rusia sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas langkah tersebut. Di tengah ketegangan itu, laporan media lokal menyebut serangan jarak jauh dari kedua pihak mulai berkurang, meski pertempuran belum benar-benar berhenti. Zelensky bahkan menuduh Rusia melanggar gencatan senjata hampir 2.000 kali dalam sehari. Sepanjang perang berlangsung, Rusia beberapa kali mengumumkan jeda tempur saat hari besar nasional maupun keagamaan. Namun, kedua pihak hampir selalu saling tuding melanggar kesepakatan.
Korea Utara menyatakan tidak akan mengubah statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir meski mendapat tekanan internasional. Sementara itu, perwakilan Korea Utara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menegaskan bahwa negaranya tidak lagi terikat dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPT. Korea Utara sebelumnya mengancam keluar dari NPT pada 1993 sebelum resmi menarik diri pada 2003. Sejak saat itu, negara tersebut telah melakukan 6 uji coba nuklir yang memicu berbagai sanksi dari PBB. Korea Utara juga diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir. Dalam konferensi peninjauan NPT ke-11 yang berlangsung di markas besar PBB, global goal of eliminating nuclear weapons stretches back to UN General Assembly's very first resolution in 1946. But sadly, people's memories are short. utusan utama Korea Utara untuk PBB, Kim Song, menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya terus mempertanyakan hak kedaulatan negaranya secara sepihak. Nuclear silence breathed once more. Mistrust rules the day. Hard-won norms are eroding. Arms control is lying. Dirinya kembali menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan tunduk pada perjanjian non-proliferasi nuklir dalam kondisi apapun. Has been eroding. Commitments remain unfulfilled. And trust and credibility are wearing thin. Menurut Kim Song, status negara nuklir Korea Utara bahkan telah dicantumkan secara resmi dalam konstitusi nasional. Juste à l'extérieur de cette salle, les Ibakush, ces courageux survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, Termasuk prinsip penggunaan senjata nuklir yang dimiliki negara tersebut. utilisant leur responsabilité. Et cette exposition fait bien plus que cela. Elle tire la sonnette d'alarme pour rappeler le cours d'une guerre nucléaire. Selama ini, Pyongyang konsisten menyatakan tidak akan melepaskan program nuklirnya dan menyebut kebijakan pertahanan tersebut sebagai langkah yang tidak dapat diubah. Korea Utara juga berkomitmen terus memperkuat kemampuan militernya. Dalam perkembangan lain, Korea Utara dilaporkan telah mengirim pasukan darat dan amunisi artileri untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Sejumlah pengamat menilai Pyongyang kemungkinan menerima bantuan teknologi militer dari Moskow sebagai imbalan.